Iya saya. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi yususan sayna wa karomar wa asmanu ali sayna lasandala sayba timatu zahra sekali jilani wa dari wa syafi'an nabi maliki hambali anawi rabbi jamil bukola hadisin wal qura wal mufassirin bi masalikil ardi la wa gharibiha sayna ma'ajirah malisya paking kadawa wa duali wali asuli apura jumain Sumai larwahi walidina matina wa jadadina masyayina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarham yuli darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilin al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 28 ya, itu atas sekali itu. Wa minha ma aqbala minal jibalil mukhiti biha hududuha wa awwaluha min jihati Makkah awwalul aqaba allati yalsikuhal jamratu min jihatil arafah mahsarun wa tuluha sab'atu alafi zira'in wa mi'ata zira'in wa ramyu li jamratil aqabati bisab'i hasayatin walil jamarati salasa kulla yaumin min ayami tasriki kulla jamratin bisab'i hasayat wa yadkhulu waqtu ramyi jamratil aqaba liman waqafa bi arafata binisbi lailatin nahri wa yabqa waqtu fadilati ila zawali wal ikhtiyar ila akhirin nahar wa jawazi ila ayyamit tasriki kama afadahu Ibnu Hajarin fit Tuhfah
wa yadkhulu ramyu kulli yaumin ayyamit tasyrik bi zawali syamsi min zalikal yaum wa yustahabbu fi'luhu qabla aqibahu wa qabla sholati zuhri ma lam yadikil waqtu wa yakhruju waqtu itiyarihi bi ghurubiha min kulli yaumin wa yastamiru ramyu adaan ila akhiri ayyamit tasyrik falahum tarku ramyin nahri wa ma ba'dahu ila akhiriha liyarmu kulla kubaila ghurubis samsihi walau patahu ramyu yaumin jazalahu ramyuhu bin nahil ladzi ba'dahu walau qabla zawali. Ya, lanjutan bacaan kita masih bicarakan masalah wajib haji ya. Nah, itu kemarin wajib haji sana yaitu beberapa ya wajib haji nih ya. Di antaranya kemarin al-mabit tuh ya, mabit dua malam di hari tasyrik ya, di awal ya pertama tuh ya, jadi tanggal 11 dan 12 gitu ya. Nah gitu ya, ini bagi orang yang mau ya gitu ya, dan atau ditambahkan itu ya dengan satu lahzah tuh gitu ya, dengan gitu ya. Ini buat orang yang mau napar awal gitu ya. Jadi kalau yang napar awal itu mabitnya dua malam ya, malam 11 12 napar awal. Nah kalau dibikin napar sani ya berarti 3 malam, jadi 11 12 13 itu napar sani gitu ya. Jadi kalau napar awal nih, nah dia mabit di Arafat nih, mabit ini wajib haji ya ya gitu. Jadi dia diem tuh di Mina ya tanggal 11 12. Nah pagi-pagi tuh sebelumnya ya, nah sebelumnya asar udah harus keluar ya dari kota Mina. Kalau dia masih ada tuh di asar di situ, dia wajib ya nginep lagi situ 1 malam lagi ya, itu naparnya. Jadi bikin napar sani gitu ya kalau asar masih ya ada di Mina. Jadi keluar sebelum itu ya, jadi pagi dah tuh ya sebelum habis zuhur ya berangkat dah tuh gitu ya, keluar dari kota Mina. Itu napar pertama awal. Nah kalau napar sani ya sampai habis ya hari tasyrik yang 3 tuh gitu ya. Nah itu ya, nah itu diamnya tuh ya di hari tasyrik gitu ya, yang 3 tuh ya, aksaruha paling banyak gitu ya untuk diam mabit di Mina nih. Illam yanpar napran sahihan, kalau dia nggak mau bikin napar yang sahih tuh gitu ya, illam yanparnya di Mina, di kota Mina tuh. Nah pala yujiu kharijaha, maka nggak jadi kalau dia mabitnya di luar kota Mina gitu ya. Jadi kota Mina tuh, karena kota Mina itu ya kota yang halal ya, bukan tanah haram, tanah halal ya, hilil ya gitu. Wa minha, dan diantara masuknya Mina itu ma'akbala minal jibalil al-mukhiti biha hududuha ya, yaitu masuk bagian Mina itu yaitu yang menghadapi gunung ya, yang melingkar tuh, yang meliputi biha dengan kota Mina itu hududuha ya, yang batas-batasnya tuh kota Mina ya. Jadi kalau kita di Mina tuh kan lihat ada gunung sono gitu ya. Nah gitu ya. Hududuha wa awwaluha min jihati Makkah awalil Aqabah, yaitu ya awalnya tuh batasnya yaitu jurusan Mekah ya gitu. Nah itu adanya di mana? Awalul Aqabah, yaitu di awal daripada Jamrah Aqabah gitu ya. Jamrah Aqabah tuh jamrah yang sebelah gitu ya, yang adanya tuh gitu ya. Nah gitu ya, Aqabah. Nah amal Aqabah allati yulsikuha jamrah, yaitu yang nempel dengan jamrah tuh Aqabah. Wa min jihatil Arafah al-mahsar, kalau jurusannya Arafah ya itu ada mahsar tuh ya. Mahsar tuh gunung gitu ya, lembah gitu ya, itu mahsar tuh. Nah, waktu luha sab'atu alafi zira'in wa mi'ata zira'in ya. Lebarnya nih, panjangnya kota Mina itu 7.000 zira' ya, 7.200 zira' ya, sab'atu mi'ah ya.
gitu ya. 7 ya sam'atu alapin ya wa mi'atani. Jadi ya nah 7.200 zira tuh ya. Tuh panjangnya kota Minanya kecil gitu ya diperluas lagi tuh ya banyak orang yang pada apa tuh yang mabit akhirnya larinya ke gunung-gunung sono naik ke atas ya. Tadinya kan di ruangan najis itu ya di bawah gituan tuh ya jamroh tuh. Nah gitu ya saking kebanyakannya masuk gitu ya ke sana. Nah itu yang jadi tadi ada khilaf ya banyak ulama-ulama sekarang apakah itu masih masuk bilangan tanah halal atau tanah haram ya karena kalau tanah haram itu masuk Mekah nggak jadi mabit di situ gitu ya. Hanya diperluas ya apa diperbolehkan tuh bagi orang-orang yang dekat maktabnya itu jadi dia cuman hadir di situ aja sebentar tuh dari asar ya jam 5-an dah ya sebelum maghrib asar ya maghrib datang tuh ke gituan apa ya ke Mina di sana dihadir situ nah nanti pulang jam apa tuh ya jam 12 lewat tuh pulang balik ke maktab. Di Mina kan sekarang tendanya dibikin yang cakep-cakep. Dalam setahun dipakainya cuma 3 hari ya? Iya. Ya dalam setahun dipakainya 3 hari. Iya 3 hari. Iya, yang lain itu sih nggak dipakai, kodong. Teman karena orang yang laksanakan tuh hajinya ya banyak ya jutaan, ya kan bisa waktu kemarin kan sebelumnya COVID aja pakai 5 jutaan orang itu, ya. Nah itu kan semua kumpul di situ, ya. Waktu mabit tuh, ya kumpul semua di situ, ya. Gitu ya. Jadi apa sedangkan tempatnya itu kecil gitu, ya. Yang tambahannya yang disebut Mina Jadid tadi. Yang disebut Mina Jadid itu. Iya, Mina Jadid itu yang ditambahan itu tuh, ya. Gitu, jadi tambahan itu tadi kan batasnya kan nggak hampir ke gunung tuh, jadi masuk ke gunung-gunung tuh gitu, ya, gitu ya. Nah itu ya diperluas jadinya gitu ya, gitu. Nah ya maka walau Aqabah tuh, nah ya jadi tuh ya panjangnya segitu tuh ya, jadi 7.200 zira. Nah itu termasuk ya wajib haji, jadi kita mesti mabit gitu ya. Waromyu ya dan juga wajib haji ini termasuk melontar li jamratil aqabah ya untuk jamroh aqabah nih ya yang balik dari apa tuh ya dari Arafat nah ya ke jamroh aqabah lontar tuh ya 7 kali lontar gitu ya. Nah jamroh aqabah sebisa hasayatin yaitu dengan 7 batu tuh ya gitu. Nah, walil jimari salasa kulayaumin min ayami tasrik dan jamroh yang 3 itu setiap hari dari hari tasrik. Nah, nanti ada jamratul aqabah, jamratul ula, jamratul usta itu ya. Nah, di sana gitu ya. Ya, tempatnya tuh. Ya, kalau sekarang ya udah yang apa tuh melontarnya enak udah ya. Udah nggak kena soalnya udah tembok ini. Gitu. Kalau dulu kan tiang segitu tuh. Ya gedean dikit tuh yang itu ya lontar gitu ya hampir gitu. Nah orang diperbesar ya udah gede, nah udah tiangnya udah gede bikin nah orang dibikinin tembok gitu ya, supaya kena gitu ya lontar gitu ya. Nah itu ya. Nah nih ya ayamut tasik tuh ya gitu jamratusnya. Nah walid jimari salasa kulayamin fi ayamit tasik kul jamratin bisampi hasayatin setiap jamrah itu 7 batu ya. Nah, wayadkhulu waktu romi jamratul aqabah dan masuk waktu melantar jamrah aqabah nih liman waqafa bi arafata buat orang yang wukuf di Arafah binis bilailatin nahri yaitu tengah malam nahar ya malam lebaran tuh. Wayab ko waktu padilati ila zawal maka tetap waktu padilahnya tuh sampai gelincir matahari. Gitu ya ini ngelontar tuh jadi begitu dia ngelontar gitu yang dari Arafat itu nah itu dia udah dapat tahallul tuh tahallul pertama ya tahallul awal ya gitu ya. Nah nanti diselesaiin apa tuh tawafnya nah musai nah dia itu habis satu tahallulnya berarti udah tahallul sani berarti bebas sudah semua ya gitu. Nah kalau baru tahallul awal boleh tukar pakaian tuh yang tadinya dipakai apa pakaian ihram nah tukar pakaian bebas begini gitu ya. Nah nanti di tawaf tuh ya boleh pakaian bebas begini gitu ya. Memang ada dua cara ada yang dari Arafat langsung ke Mekah ya di tawaf ada juga yang dari Arafat tuh ke Mina ya gitu ya. Biasanya kalau yang ke Mina tuh tawafnya nanti belakangan
gitu ya. Jadi dia ngeringanin supaya buka pakaian aja nih ya, jangan pakai pakaian ihram. Nah boleh mandi apa semua tuh pakai wangi-wangian apa semua tuh udah nggak ada larangan ya. Yang nggak boleh deketin istri masih gitu ya, karena belum apa tuh belum tahallul sani. Nah kalau udah tahallul sani, nah baru bebas lah gitu ya. Nah itu ya. Nah itu ya sampai ya hari gitu ya jamroh tuh gitu. Nah itu ya sampai zawal. Wa ikhtiar wa waktu ikhtiarin tuh waktu ikhtiar ila akhirin nahri. Ada waktu ikhtiar yaitu sampai akhir ya hari nahar gitu ya. Nah gitu ya. Wa jawazin dan waktu jawaz ila ayami tasrik, yaitu sampai hari tasrik waktu jawaz. Jadi ngelontar tuh kapan aja waktunya. Jadi mana ada waktu fadilah ya, ada waktu jawaz gitu ya, ada waktu ikhtiar gitu ya. Nah tinggal pilih gitu ya waktunya. Itu yang kotanan terjadi apa tuh berdesakan-desakan gitu karena mengambil waktu fadilah tuh ya. Mereka mengambil waktu fadilah tuh jadi di awal waktu, begitu masuk zuhur langsung tuh berebut gitu. Nah itulah ya mendorong-dorongan. Nah akhirnya jadi timbul ya bahaya tuh gitu ya, yang keinjak-injak yang pada akhirnya gitu kan meninggal apa semua itu ya karena mereka tuh berebut ya waktu itu, padahal masih ada waktunya lain tuh, waktu jawaz, waktu ikhtiar tuh gitu ya. Nah gitu ya. Ya saya sih Sabtu di Askar pas kita mau masuk juga dari Indonesia. Iya. Suruh mundur dulu. Iya, suruh mundur. Iya Pak, ada sih. Soalnya kan orang-orang itu biasanya itu kan orang-orang dari luar tuh, orang Turki, orang ini tuh yang gede-gede, yang tinggi-tinggi gitu. Nah dia kan masuk, memang kalau dia kan rombongan aja tuh. Iya, emang kalau dia tuh udah masuk udah nggak pakai ini dah, rombongan aja, baris dah masuk, siapa aja diterjak udah. Iya, juga aja. Ya, ada ya waktu itu teman kata tuh rombongan bebek katanya. Iya, rombongan bebek. Kok bebek kan juga jalan udah. Oh, tadi udah ya. Ikut aja nyerunduk aja dah. Gitu ya. Tuh orang-orang Turki tuh ya sih gitu tuh. Ya. Ya, orangnya gede-gede, tinggi-tinggi pokoknya ya seroduk aja udah gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu waktu ikhtiar, waktu ada waktu fadilah, waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Nah, ini kama apa dahub Ibnu Hajar fi Tuhfah sebagaimana berikan penjelasan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya. Wa yadkhulu ramyu kulli yaumin min ayami tasrik bi zawali samsi, masuk do ya setiap hari daripada melontarnya itu di hari tasrik, yaitu sesudah gelincir matahari. Gitu ya. Nih ya, ini waktu fadilan tuh min zalikal yaum, dari waktu itu tuh hari tasrik. Wa yustahabu fi'luhu aqabahu ya gitu. Nah, dia disunatkan ya kerjakannya tuh sesudah ya. Jadi sesudah apa tuh gelincir tadi gitu ya. Nah, wa qabla sholati zuhri, dan sebelum sholat zuhur. Malam yadikil waktu, selagi waktunya enggak picik, enggak sempit. Wa yakhruju waktu ikhtiarihi bi gurubiha, keluar waktu ikhtiarnya itu kalau udah terbenam matahari. Min kulli yaumin, dari setiap hari. Wa yastamirur ramyu adaan ila akhiri ayami tasrik, dan tetap lo merontarnya jamroh tuh nilainya tuh adaan enggak kodoan, itu di akhir sampai akhir hari tasrik gitu ya. Nah gitu ya, jadi kapan aja tuh kita ngelontar tuh, nah itu berarti udah nilainya adaan ya, nggak ada yang kodokan gitu ya. Nah yang mutasrik tuh. Nah palahum tarku ramyin nahri, boleh ya bagi mereka itu meninggalkan melontar di hari nahar ya, karena lagi sedang penuhnya gitu ya. Nah tinggal nanti di hari ya berikutnya dah gitu ya. Wa ma ba'dahu, dan sesudahnya ila akhiriha, sampai akhir gitu. Liar mulkul la kubaila ghurubi syamsihi ya, supaya dia bisa melontar keseluruhannya tuh ya, dari jamratul ya aqabah, jamratul ula dan wusta. Nah itu pada seluruhannya sebelum terbenam mataharinya tuh ya, hari nahar. Walau patahu ramyu yaumin, kalau dia itu ketinggalan ya untuk melontar satu hari, jazalahu ramyuhu fi yaumil ladzi ba'dahu, boleh dia ngelontar di hari berikutnya. Jadi kalau hari ini kita nggak bisa ngelontar, nah jadi hari berikutnya gitu ya ngelontar. Enggak kodoan ya, karena waktunya itu ya, waktu ngelontar itu sampai habis hari tasrik
gitu ya. Jadi nggak kodokan gitu ya. Jadi nggak bisa nih hari ini gitu ya. Nah ya, nah berarti hari besok gitu ya sampai akhir tasrik gitu. Nah kalau udah hari tasrik dah gitu ya kenedam dah gitu ya. Ini ya. Nah itu ya gitu yaumin lazi ba'da huduh ya. Nah ya ini. Ya jalahu ramyu fi yaumil ladzi ya badahu walau qabla zawali sekalipun sebelum zawal ya jadi boleh tuh. Jadi kalau yang apa tuh ya umpama hari ini nggak bisa ngelontar nih jadi dia nah berarti besok boleh tuh pagi gitu ya. Kalau pagi tuh masih kosong gitu ya, orang nggak banyak nih itu orang yang banyak itu dia apa begitu gelincir matahari itu zuhur gitu tuh yang berebut tuh main desek-desekan gitu ya gitu ya. Makanya kan orang-orang ya kalau kita lihat dari luar lah ya ngelontarnya pakai apaan aja kan, nggak pakai batu aja, pakai sendal. Hah? Iya sendal jepit gitu ya, mana aja ada kayak payung sak gitu ya. Sembarangan aja kalau kayak gitu kan ya memang tertib ya pakai batu dah ya yang kecil-kecil gitu ya gitu. Nah, orang-orang begitu gitu ya. Kalau sekarang enak jadi nggak pada ini. Kalau dulu kan sering ada begitu, ada kena jidatnya dari sini lontar sono penuh sono dia gitu ya. Nah, gitu ya barangan aja kalau selesai orang tua habis lontar tuh banyak tuh gak ada payung, gak ada apa sepatu sendal ya dibuat lontar gitu ya. Nah, ini ya. Nah kalau gini Imam Syafi'i nggak sah gitu ya begitu karena ngelontar mesti pakai batu. Hanya batu kerikil kecil, batunya sih nggak perlu nyari di sono, biasanya kan kita nyari di apa tuh di Muzdalifah lagi mau mabit, padahal sih enggak di situ aja kan boleh ambil ya di situ. Ya teman ya kalau kebanyakan orang gitu diinjek-injek, iya terus kita ngambil batu gitu di situ, atau juga nyarinya di Mina di mana gitu boleh sulanya. Jadi nggak pakai ya mesti di Muzdalifah karena di Muzdalifah kita mabit nungguin waktu ngapain gitu, nggak ngapa-ngapain kan situ, memang nungguin waktu jam 12-an tuh ya baru berangkat kan gitu ya. Nah jadi ya ngapain lah cari dah batu kayak apaan situ gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya ya gitu yang kau belajar. Nah terus berikutnya yang masuk wajib haji ini tawaful wada, tawaf wada ya, tawaf perpisahan ya. Iza aradal khuruja min Makkah, apabila dia mau keluar dari kota Mekah tuh. Sawaun kana hajan amla, baik dia tuh yang melaksanakan haji atau bukan. Jadi kalau kita tuh masuk ke kota Mekah sunat tanah haram, nah itu ya nanti mau keluarnya sunat tawaf. Nah kalau masuknya tawaf kudum. Ya, masuknya nih kita masuk setelah apa tuh tawaf selamat datang gitu ya. Nah wat kudum, nah nanti mau keluar tawaf wada perpisahan ya gitu. Masuk datang apa tuh datang ntar apa keluarnya jalan aja, jangan ya nggak sopan ya sama tanah haram sama Baitullah gitu ya. Nah ya jadi sunat tuh ya mau baik dia melaksanakan haji atau bukan tuh ya. Apakian amakian, baik dia orang Mekah atau bukan orang Mekah. Apaki itu bukan orang Mekah ya gitu, artinya ya bukan yang tinggal di Mekah ya di luar kota Mekah ya kayak kita nih yang gitu. Nah itu kalau mau ya misah ya atau mau keluar dari kota Mekah, nah itu ya tawaf wada dah gitu ya. Nah gitu tuh ya. Nah makian ya gitu apakian ya yusafiru lihajatin, yang dia itu musafirnya perginya untuk hajatnya, summa yaudu ya kemudian dikembali. Sawaun kana safaru qasiran au tawilan, baik perginya itu jalannya itu dekat atau jauh ya. Jadi sunat tuh ya tawaf wada. Jadi dia mau keluar dari kota Mekah nih ya gitu ya. Mau ngapain itu? Nah pokoknya tawaf dulu dah gitu ya. Nah gitu ya. Wada nih gitu. Paman tarokahu lazimahu damun, siapa yang ninggalkan tawaf wada ini kena dam ya karena wajib haji gitu ya.
Waman kharaja bila wadain, siapa yang keluar dia itu dari Mekah nggak pakai tawaf wada, gitu ya. Nah, wadain wa ada qabla masa fatil qasri, dia kembali sebelum jarak qasar, ya. Nah, gitu ya. Patopa maka dia tawaf sakota damu, maka gugurlah damnya. Ya, dikeluar nih, di belum tawaf wada. Ya, tidak keluar jalan, diingat lah gue belum tawaf, balik lagi, nggak kena dam gitu di tawaf gitu ya. Kalau jaraknya masih ya deket tuh ya, lewat kosor gitu ya, sakoto dam tuh. Nah, wabak daha pala ya gitu, dan sesudahnya tuh artinya kalau jauhnya udah gitu, nah itu nggak gugur ya, tetap dam gitu ya. Jadi kalau masih jaraknya ya jarak kosor tuh, nah itu berarti dibalik ditawaf ya nggak kena dam. Nah kalau udah liwat tuh ya dari kosor gitu, nah berarti kena gitu ya. Nah pada walil haidi ya gitu, an-nafaru bila wadain, bagi perempuan yang haid itu kalau dia mau keluar tuh kota Mekah itu jangan tawaf wada ya, karena dia lagi haid kan ya, masuk ke ya ke masjid ya gitu ya, karena tawaf tuh adanya di masjid gitu. Nah itu jangan tawaf dia yang perempuan yang haid nih gitu ya. Nah bila wadain Palau tahurat qabla mafarakati haidlati Makkah, kalau dia suci tuh ya tadinya di haid, nah kemudian suci tuh, nah sebelum berpisah dari lingkaran kota Mekah ya, artinya masih di tanah haram. Nah itu katanya lazimaha al-udu, maka wajib bagi perempuan tadi itu kembali, artinya dia tawaf wat tawafu dan ditawaf. Nah au ba'dahu, atau sesudahnya tuh, sesudah liwat ya lingkaran kota tanah haram maka nah itu pala maka enggak ya gitu ya. Nah ya jadi nggak usah balik, udah liwat tuh. Wan nupasa kal haidi, perempuan yang nipas sama seperti haid gitu ya. Nah ya karena tawaf itu di masjid ya adanya, maka kalau yang lagi haid ya nggak boleh masuk ke masjid itu ya. Tanbihun ya, ini satu peringatan. Tawaful wada laisa minal manasiki. Tawaf wada ini bukan termasuk manasik ya, bukan kerjaan haji katanya. Gitu tawaf wada nih. Apa ada zalika kulluhu ya al-pasni fi mawahibis somadi, semua ini diberikan diterangi oleh Imam Al-Pasni itu di dalam kitab Mawahibus Somad ya, Sarah Zubad gitu ya. Nah ya Mawahibus Somad tuh Sarah Zubad ya, kitab Zubad. Nah itu ya, Imam Al-Pasni bilang ya, tawaf wada itu bukan termasuk ya bagian daripada ya haji. Ya, jadi kalau ditinggal tuh ya nggak kena dam gitu ya gitu. Nah juga di pengarang kitab Takrib Abu Suja ya itu juga bilang tawafnya tawaf itu tuh ya tawaf wada juga nggak masuk bagian haji gitu ya gitu ya. Jadi kita boleh tinggal tuh ya nggak kerjain gitu ya. Nah misalnya Wa amma sunanul haji ya, adapun sunah-sunahnya nih ya, jadi rukun udah ya, nah wajib udah, nah sekarang sunahnya ya, karena pelaksanaan haji ini terdiri dari 3 ya macam ini, ada rukun, ada wajib, ada sunat gitu ya. Nah kalau rukun yang 5 tuh rukun haji kemarin, nah kemudian yang wajib tadi datu ya ihram dari mikot gitu kan. Nah ya mabit di Muzdalifah ya, di Mina ya, ngelontar jamratul aqobah semua tuh, nah itu termasuk wajib gitu ya. Nah sekarang yang sunah-sunahnya nih, sunat-sunat haji itu bikul 5 siwal arkan wal wajibat. Yang namanya itu sunah-sunah haji yaitu selain daripada rukun dan wajib haji, lain rukun dan wajib haji itu sunah. Minal matlubati yaitu sesuatu perbuatan yang disunahkan, yang dituntut. Wahia kasiratun yaitu banyak dah. Ma'rufatun fi kutubil mabsutat, itu bisa diketahui di kitab-kitab yang lebih gede ya, lebih luas
Ya, nah dapat di sana ya, lihat sunah-sunahnya dah. Ya, nanti di kitab-kitab yang lebih luas di sini ya, karena singkat nih gitu ya, nggak dibahas masalah sunah-sunah di sini. Gitu. Parun cabang masalah. Yusannu likulli ahadin ya sarbuma izam zama. Ya, disunatkan setiap orang itu meminum air zam-zam. Ya, jadi setiap kita tuh datang ke sono ya minum tuh air zam-zam ya di Mekah ya gitu ya. Kalau dulu bisa ngambil sendiri tuh di sumurnya gitu ya. Ya sekarang udah ditutup ya, udah ada di ya di gentong-gentong tuh ditaruh di tempat ya, di dalam masjid, di luar udah banyak dah ya, udah boleh ngambil apa bawa pulang boleh ya, ambil situ ya. Tuh air zam-zam minum tuh ya, dianjurin biar ya tadalla. Nabi suruh kalau minum air zam-zam itu biar ya tadalla tuh artinya biar kenyang. Ya, jangan asal nyicipin aja. Minum biar kenyang gitu ya, air zam-zam. Ya, kok kita di sini kan mahal. Iya, kalau sono sih sepuasnya dah. Minum apaan aja dah, siang malam ya, pagi sore ya, minum dah gitu ya. Nggak ada yang ngomelin ya, asal mau gitu ya. Mau banyak dikit ya silakan itu ya. Aduh baris-baris tuh ya di tempat tawaf, tempat sa'i, di dalam masjid apa semua disediain tuh ya gentong-gentongnya. Sampai lagi begini nih ya. Nah, ya bulan puasa nih kalau buka wah bisa kehabisan. Kalau di Madinah tuh ya saking orang banyaknya ya, setiap orang tuh ya pada ngambil apa tuh ya, pada ngambil air zam-zam tuh nggak ada yang dikit ya. Lalu nih seorang nih ya, kalau dulu kan berbuka tuh nggak pakai makan nasi ya, makan korma doangan, korma sama apa tuh yogurt apa tuh ya, yang kayak susu gitu, yang asem itu. Nah itu udah dikasih-kasihin ya, dibagi-bagiin. Nah air zam-zamnya ngambil sendiri dah ya, zam-zamnya ada yang 5 ya, ada yang 10 daratannya, tergantung orangnya dah yang gitu. Nah orangnya ya jutaan itu kan ya, kalau lagi nih hampir lagi sekarang nih masuk Asrul Awakhir nih ya, orang ya sedang padat aja dah ya di Mekah, di Madinah tuh gitu ya. Sampai itu Asrul Awakhir tuh ya begini nih berbuka ya, dari mulain habis sembahyang asar udah baris dah ya, bikin barisan tuh sap ngadep itu ya, itu semua tuh di dalam masjid, di luar masjid ya, sama semua gitu ya, gitu ya. Kalau udah habis asar tuh nggak ada yang tidur sono. Kalau dari pagi gini nih habis sembahyang subuh pada tidur semua ya gitu ya, nggak ada yang melek ya itu ya. Tuh tempat di mana tempat ada kosong tuh udah ada orangnya semua ya, udah melonjor gitu ya. Jadi hari ini habis bayang subuh ya, begitu selesai itu bayang subuh ya gitu, assalamualaikum jalan tuh yang bawa ya kasur, yang bawa ini remote apa belara tidur lah gitu ya, gitu ya. Jadi susah nyari sele-sele ini di dalam masjid tuh. Nah gitu ya, nggak ada tempat kosong kalau hari ini sampai zohor ya, zohor bangun sembahyang tidur lagi gitu, gitu ya. Nah bangun asar gitu ya, gitu memang asar tuh, kalau asar nggak ada dah ya gitu, nggak ada yang tidur lah ya, karena udah semua bikin Sabtu, bikin barisan tuh mungkin gitu. Nah kalau ginari gitu, kita ntar nih mau sembahyang duha susah dari ruangan-ruangan yang gitu, udah ada isinya orang semua lah ya gitu. Hah? Ngapa tuh? Iya gitu ya, lagi emang dia kalau di sana kan apa tuh malam jadi siang, siang jadi malam kan gitu ya, you know ya. Jadi siang malam apa siang tuh nggak apa malam nggak ada yang tidur ya. Jadi dari mulai asar tuh nyampe subuh nggak ada yang tidur gitu ya, semua tuh melek gitu ya. Nah tapi begitu subuh sampai asar nah tidur gitu. Jadi iya dibalik, jadi ya siang buat malam, malam buat siang gitu ya. Nah di sono gitu tuh ya, hanya semangatnya jadi pada tuh ibadat malam begitu tuh ya, gitu di sono ya, nggak ngantuk gitu ya. Bayang apa nih qiyamul ya lahirnya nih, kemudian tanggal begini tanggal 21 nih mulai sampai tanggal akhir ya. Nah itu kan ya dari jam 1 sampai jam 3 gitu, sembahyang 11 rakaat ya gitu ya, 11 rakaat yang rukuknya sujudnya ya lama dah ya, kita lupa kotanan ya, kelamaan saking juga ngantuk
gitu lupa nih rakaat pertama apa dua ya ikutin aja dah imam gitu ya kita lupa dah ikutin aja gitu ya kenapa saking lamanya diriknya ya baca Qur'annya tuh nah kemudian ya gitu giliran akhir witir aja ya lama kita bingung habis witir udah habis witir gitu ya apa ruku apa sujud gitu ya kalau di sono kan isyarat takbirnya nggak kayak gitu kan kalau kita kan yang apa tuh jarak yang jauh kan panjangin iya panjangan gitu kayak dari umpama ambis itidal tuh ya dia ke sujud kan panjang gitu Allahu Akbar nah, kan gitu ketahuan nah kalau itu sih Allahu Akbar nah itu oh kita enggak ini ya ini sujud bukan kan gitu nanti bangun gitu juga bangunnya gitu kan gitu bangun dari sujud kan Allahu Akbar panjang kan jadi sih Allahu Akbar nah bisa-bisa kita duduk orang dari gitu nah gitu ya nah ya jadi kalau bulan puasa begini nih lebih besok nih kalau tanggal 27 ya di sana ya tanggal 27 itu mau bener-bener lah ya nah, padatnya tuh orang di apa tuh ya di Mekah dan di Madinah tuh ya nggak ada selahnya dah sampai ke jalan-jalanan ya orang ya benar-benar ya karena apa mau ngejar pada malam Lailatul Qadar nih ya Nabi kata kan menurut riwayat Ibnu Abbas kan ya Lailatul Qadar itu tanggal 27 itu ya menurut riwayat tuh ya Nabi kata man taharra lailatul qadri falyataharra ya lailat sab'in wa isrin ya siapa yang pengen ya memperhatikan tuh ya tahari ya malam Lailatul Qadar ya jagalah ya di malam 27 gitu ya nah gitu tuh ya tuh hadis gitu nah Ibnu Abbas juga mendapat dia emang tanggal 27 gitu karena apa kalau Ibnu Abbas mengambil ya dari surat Al-Qadar tuh ya karena surat Al-Qadar itu kalimatnya Lailatul Qadri itu 9 huruf disebutnya tuh 3 kali kan gitu Lailatul Qadri ya itu 9 huruf ya Lailatul 4 Al-Qadri ya 5 kan gitu ya jadi 4 tambah 5 kan 9 disebutnya 3 kali kan kalau sebut ya 9 kali 3 27 gitu kan ya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairun ya gitu nya Ibnu Abbas tuh patokan bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 27 dan juga kalimat surat Lailatul Qadri surat Al-Qadar itu ya kalimat tuh hiya Lailatul Qadri itu ya nah itu ada yang ke-27 kalimatnya ya gitu karena tuh kalimatnya surah Al-Qadr itu ada 30 jadi kan sono ya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli ya salamun hiya ya hatta matla'il jadi ya salamun hiya salamun ya salamun jadi khobarmu ya muqaddam tuh ya khobar muqaddam dari ya hiyanya yaudu ila lailah tuh ya gitu ya nah itu ya 27 tuh kalimatnya nah hatta matla'il fajri kan 3 tuh ya hatta matla'i al fajri nah 27 tambah 3 30 kan nah ya kalimat hiyanya tuh adanya di 27 gitu itu ya jadi kalau menurut Ibnu Abbas ya malam Lailatul Qadar itu ya tetap tuh nggak berubah ya nah di malam 27 gitu ya nah gitu nah kalau saya sahabat-sahabat yang lain ya ada yang bilang ya berubah ya bisa malam 27 bisa 23 bisa 25 gitu ya nah gitu ya ada juga yang pedoman dari mulai awal kita puasanya gitu ya jadi kalau kita puasanya nih ya hari apa nih hari Selasa kemarin puasa hari Selasa nah itu Lailatul Qadarnya tuh ya tanggal 23 apa nggak salah gitu kalau hari Kamis ya tanggal 25 gitu kalau hari Jumat tanggal 27
ya. Kalau hari Minggu ya, tanggal 29 ya, hari Sabtu tanggal 21 kalau nggak salah gitu ya. Itu ada tuh ya Imam Ghazali ya di dalam Ihya Ulumuddinnya itu masing-masing dah ya gitu. Hanya kalau kita Imam Syafi'i ya menentukan malam Lailatul Qadar itu tanggal 21 gitu ya. Itu nggak berubah juga dia ya. Nah itulah masing-masing ya yang pada ini sehingga tuh ya pada ya jaga gitu ya. Nah, itulah diambil dari ya hadis Nabi, dan kalau Ibnu Abbas tuh pedomannya gitu ya tanggal 27. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi. Nabi suruh siapa orang yang pengen ya mendapatin tuh Lailatul Qadar, katanya jagalah ya di malam 27 Falyatahar Lailatul Sab'in ya wa isrindo ya malam 27. Nah juga kalau Ibnu Abbas lagi ya dasaran hadis. Nah tadi tuh ya berdasarkan tuh kalimat Lailatul Qadri Allah sebutnya 3 kali ya, berarti 9 kali 3 27. Nah kalimat tuh ya surah Al-Qadar itu ada 30 kalimat. Nah ya kalimat hiya ada di 27 ya, kalimat yang ke-27 gitu ya. Karena hiya itu larinya hiya Lailatul Qadar salamun hiya salamun hatta matlail gitu ya. Nah itu ya. Nah hanya kita tinggal jaga dah ya. Kita nggak tahu kapan naunnya. Ya kita disuruh jaga tuh dari ya awal lah ya semalam tadi tanggal 21. Nah sampai akhir. Jadi masing-masing tuh ya yang dapetin, ada yang malam akhir, ada yang malam ya apa tuh ya malam genapnya ya, bukan malam ganjil gitu ya, tergantung ya masing-masing ya yang dapat itu. Jadi mereka tuh mengutarakan ya pendapat-pendapatnya karena mereka tuh ya merasakan mendapatkan tuh malam Lailatul Qadar di mana ya mereka dapetin gitu. Jadi mereka ungkapkan, ada bilang 23, 27, 21, 25 ya masing-masing dah. Nah sekarang kita yang nggak tahu gini jaga aja dah ya dari tanggal 1 sampai ya dan 21 nih sampai akhir gitu ya, karena malam gitu, karena malam Lailatul Qadar ini malam yang Allah sembunyikan ya, nggak ketahuan tuh kapan ya malam apa yang utamanya tuh ya, nggak Allah sembunyiin ya gitu ya. Nah beda dengan malam nisfu Sya'ban. Kalau nisfu Sya'ban kan jelas tuh ya tanggal 15 nisfu Sya'ban ya, padahal malam yang apa yang utama kan itu ya malam nisfu Sya'ban kan malam pergantian suratan ya gitu. Suratan kita ini diganti tuh di malam nisfu Sya'ban. Nah nanti selesai ya suratan kita tuh diproses sama Allah ya, nah itu pada malam ya Lailatul Qadar. Nah ini malam Lailatul Qadar itu suratan kita diserahkan kepada malaikat yang ya berkepentingan ya. Jadi malaikat yang bagian rezeki nih kalau kasih malaikat ya Mikail gitu ya, Mikail kan bagian rezeki. Nah gitu. Nah bagian mati ya, Israel nih pegang gitu ya. Nah bagian apa tuh ya penghancuran Israfil kan gitu ya, ada gempa bumi, ada longsor apa gitu. Nah itu Israfil lah kerjaannya kan gitu ya. Nah urusan matiin orang ya, nah Azrail tuh ya gitu. Jadi bagian dia tuh nanti serahin tuh gitu. Nah ya bagian aturan rezeki ya Mikail ya gitu, malaikat Mikail. Nah bagian rezeki ini pegang nah ya masing-masing tuh. Nah ya jadi di apa tuh ya udah di ini nama Allah tuh udah disusun dari apa. Nah ini malaikat tuh gitu, hanya takdirnya situ jadi takdir mubram ya gitu, apa yang ada di tangan malaikat tuh gitu ya. Nah gitu ya udah nggak bisa berubah udah ya, karena udah SK turun dari sono kan gitu. SK-nya dibagiannya malam Lailatul Qadar gitu. Iya malam Lailatul Qadar. Dari nisfu Sya'ban. Bukan malam nisfu Sya'ban baru kita baru penyerahan kan. Pengajuan kan Iya pengajuan. Ya kita di malam nisfu Sya'ban disuruh pengajuin ya gitu kan. Ini itu yang Allah bilang kan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ya itu Allah hapus dan Allah tetapkan. Ya kita ngajuin di situ malam nisfu Sya'ban. Nah hanya kalau kita nggak minta nggak ngapa berarti kita oke gitu, setuju gitu ya gitu ya. Kalau kita nggak minta tuh malam nisfu Sya'ban nggak dah pokoknya gitu, berarti apa yang ada udah itu. Karena apa? Salah kita nggak ngajuin
Iya, proposal nggak ngajuin perubahan. Ini kalau kita mau ngajuin perubahan tuh kemarin itu lagi di Susaban, ya Allah saya minta supaya dirobon nih, ya kenapa kemarin kurang banyak. Itu tahun kemarin anggarannya nih, karena ya sekarang biar banyak kan, karena udah pada naik. Gitu ya, beras udah mahal kan gitu ya. Kita minta 3 kan doh ya. Hah? Kita minta 3 macam tuh. Iya. Iya, minta dah gitu. Nah nanti kan nah iya, tinggal ajar kita apa semua kan gitu. Nah nanti tinggal Allah tinggal itu. Ini permohonan kita diterima apa kagak? Tinggal Allah yang lihat. Nah kalau emang enggak diterima ya udah wayusbit. Ya Allah tetepin kayak tahun dan kemarin juga dah. Ya, gitu. Nah, sampai lagi kita nggak apa? Ya, nggak mohon nggak minta perubahan nggak ngapa. Berarti Allah kata dia udah merasa cukup di situ udah segitu gitu ya. Nah gitu nanya besok nih malam Lailatul Qadar entah kapan nah itulah ya penyerahannya tuh nih malaikat dikasih. Nah malaikat tinggal laksanain gitu ya, tinggal laksanain karena perintah kan. Yang 3 itu yang disebutkan aja kan sebetulnya apaan aja boleh kita ajukan malam itu kan? Iya boleh. Yang kita sebutin cuma pokok doang tuh 3. Iya. Kemarin mungkin presiden kita malam itu pada nggak ngajuin kali jadi tetap. Oh gitu. Ada nggak ngajuin. Iya, pada tenang aja. Ya, ada tenang aja kagak ada udah dah ya dasaran berubah kan ada perubahan nggak jadi berubah ya habis nggak ajuin ya nah, gitu ya. Nah itulah ya kita nih sekarang ya udah masuk ya di tanggal 21-nya nih ya 1 ya malam Asrul ya awakhir. Nah ya siap-siap dah ya kita jaga ya tingkatin ya gitu ya mudah-mudahan ya apa yang kita ajuin kita apain gitu ya disetujuin sama Allah gitu ya biar dapat. Ada yang mengatakan minimal orang yang minimal yang paling kurang istilahnya orang yang dapat Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan sholat isya jamaah sama sholat subuh. Ada juga yang mengatakan sholat isya jamaah, sholat subuh dan dia ikut tarawih gitu. Iya. Itu yang lebih warid yang gimana sih? Nah, itu kan ituan doangan. Apa kita kan disuruh ihya ya menghidupkan malam-malam ini nih ya malam-malam yang Asyura Awakhir itu sekurang-kurangnya kita yang namanya menghidupkan tuh waktu itu kata Ibnu Abbas juga yaitu kita sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah itu sekurang-kurangnya gitu ya kurangnya yang namanya kita udah menghidupkan malam ya gitu malam Asrul Awakhir itu paling dikit gitu ya jadi kita sholat isya berjamaah ya nah sholat subuh berjamaah itu termasuk orang yang menghidupkan malam Asrul Awakhir gitu ya. Nah gitu tuh. Nah kalau kita nggak sembahyang subuh berjamaah ya atau isya nggak berjamaah ya berarti nggak menghidupkan ya malam. Nah kalau yang namanya itu paling sedikit. Nah tapi kalau yang yang benar-benar menghidupkan penuh banyak, nah itu ya yang nggak tidur lah gitu. Itu bagi orang-orang yang yang kuat-kuat dah ya, yang nggak punya urusan di siang hari itu untuk ma'isyah atau apa gitu. Nah itu ya atau ahli ibadat minat tajrid ya orang-orang yang tajrid yang nggak ada ya asbab itu biasanya yang begitu kan ya emang dia dari maghrib dah tuh ya sampai subuh ya digadangin dah artinya gitu ya di nggak tidur lah sama sekali gitu ya itu buat orang-orang yang seperti itu. Nah kalau kayak kita ya itulah ya paling ringan segitu dah ya jangan sampai kita lolos daripada yang dinamakan tuh menghidupkan malam ya Asrul ya karena kita menghidupkan tuh malam-malam seperti itu ya sangat dianjurin gitu ya siapa yang man ahyatul Lailatul Qadri itu siapa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu kan Allah ampunin dosanya atau juga Allah hidupkan hatinya di saat orang-orang hatinya pada mati ya jadi orang yang hatinya nanti pada mati artinya orang itu hatinya tuh nggak inget ibadat pada Allah
Nah dia tuh yang hidupin begitu, nah ingat sama Allah tuh gitu ya, gitu kan ya. Nanti kan orang-orang yang lagi pada enak senang-senang sama begitu kan diluput sama Allah. Nah dia orang yang begitu biasanya ingat tuh sama Allah ya. Kayak kita biasanya kalau hari lebaran kan lupa. Iya kalau hari lebaran kan lupa ya, gitu malam takbiran aja udah lupa tuh sama masjid mah, ya gitu kan. Ya, malam lebaran tuh, malam takbiran, masjid kosong kan? Jadi musola kosong. 3 orang dong. Hah? 3 orang. Ya iya begitu dah. Gitu. Habis pada keluar semua tuh, nyari sendal templang. Iya, nyari sendal templang, nyari sepatu lain warna. Iya, beda warna. Gitu. Iya. Hah? Iya, kan gitu. Ya, ada jalan tuh begitu malam Id aja. Nggak ada yang di masjid, nggak ada yang di musola kan, kabur semua. Nah subuhnya gitu juga, ya kosong gitu, ya gitu. Hanya orang-orang yang begitu, nah siangnya begitu juga kan, siangnya begitu hari Lebaran, ya. Ini kan yang dalam ya, ulama kan bilang laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ya taatuhu tazid. Ada juga ya laisal id liman tajam malabir rukub walakinnal id liman ghufira dzunub. Ini gitu ya, bukan yang dikatakan itu main cakep-cakepan kendaraan, pakaian apa semua, bukan itu. Tapi yang dikatakan id itu yaitu orang yang dosanya diampunin. Gitu. Ya kata Sayyidina Ali, kalau bagi saya setiap hari saya hari id. Itu ya Sayyidina Ali ya bilang saya tiap hari id. Karena apa? Ya saya merasa bahwa dosa saya tuh diampunin gitu ya. Karena kalau kita merasa tuh dosa kita diampunin tuh, tandanya tuh kita dosa kita diampunin, itu ibadat kita tuh nambah. Itu bukannya kurang. Ya, kalau kita kan kurang. Ya, itu begitu hari Id aja kurang. Iya, gitu kan. Nah, kemarin kan hari-hari begini kan malamnya tuh, malam Id kan gitu ya, kita rajin dah tuh terawih, zikir, ngapa kan gitu sebelumnya. Nah begitu malam Id nggak sempet dah. Iya udah bebas itu kayaknya udah ya. Mesti harus di masjid kan saya. Depan malam itu nggak mesti di masjid kan. Artinya di jalan tol boleh kan, kita kan lagi pulang kampung. Oh iya boleh. Iya, di mana aja ya. No, karena mau pulang kampung ya, takbir dari jalan. Ini kami di masjid ini di mobil. Di mobil, iya. Gitu. Iya, hidupin ya, kita disuruh hidupin malam Id kan. Gitu. Nah, ya sambil kita apa dari jalan ya sampai takbir lah. Gitu. Ya. Bener-bener melek kan. Iya. Iya, malah ngabrak. Gitu, ya, itulah ya, itunya. Kalau para apa tuh para salafus saleh itu begitu hari Id bukannya mereka girang, mereka pada sedih. Sedihnya ngapa? Ya, apakah ya ibadahnya diterima apa enggak? Ya, dosanya diampunin apa kagak? Gitu. Ya, mereka tuh ya kalau habis bayang Id, mereka pada duduk di depan depan pintu gitu, depan pintu masjid. Ya, depan pintu masjid. Ngapa? Ya, karena ngarepin ya supaya dia ya diampunin ya apa kan gitu ya gitu. Nah itu sih kabur udah. Hah? Sedih nggak punya tempat. Nggak punya tempat dia. Gitu ya, ini nggak punya gituan apa nggak punya duit buat bikin tupat apa, jadi dijamain masjid disedih ya. Dia makan tupat ya ada tupatnya ya di masjid aja gitu. Sekarang terlalu yakin saat ibadahnya diterima udah. Wih, udah yakin. Udah, soalnya sepanjang apa tuh bayang Ramadan ya udah mereka isi semua udah ya yakin dah ya bahwa ibadah kita tuh udah ya mulus dah. Habis subuh ngaji sampai jam. Iya gitu. Ya habis subuh aturan tidur ngaji kan gitu. Nanti habis berbuka ya bukannya dia apa tuh ya bukannya ditidur ya di tarawih ya. Anak agak mau gitu, ada yakin.
Nah itulah ya, ini istilah ya, rojak ya. Nah ya harapan-harapan kita sudah minta mudah-mudahan ya Allah ya berikan pada kita tuh ya. Nah jadi di sini disunatkan setiap orang itu minum air zam-zam nih ya bagian sono ya gitu ya. Kita juga kalau ada di sini ya minum ya air zam-zam gitu ya karena air zam-zam ini termasuk air yang ya nomor 2 ya apa air yang paling bagus kan tuh ya afdalul miyahi maun qad naba ya gitu air yang keluar dari tangan Nabi. Nah itu yang paling mulia ya yang waktu itu Nabi dalam apa tuh ya dalam peperangan kurang air tuh nggak ada mau pada wuduk ngapa ada air sebaskom yang Nabi masukin tangannya airnya mancar tuh kan dari ya jari-jari Nabi keluar air tuh kayak keran. Nah mereka tuh sahabat-sahabat yang minum yang apa tuh ya wuduk habis itu udah selesai Nabi angkat hilang udah gitu. Nah itu ya itu air yang paling afdol. Nah semua zam-zamu ya kata ulama kemudian yang paling mulia lagi semua air zam-zam nih ya karena air zam-zam itu air ya dari dulu tuh ya dari ya zaman Nabi Ismail tuh gitu. Hanya Allah selalu nambahin tuh ya air zam-zam itu setiap malam nisfu Sa'ban dan awal ya Rejab tuh. Nah itu semua air-air itu dari yang ada di dunia itu semua lari ke sumber zam-zam tuh gitu ya sehingga nggak habis ya diambilin. Nah orang jutaan ya gitu kayak sekarang nih bulan puasa di sana ya orang jutaan tuh ya ngambilin tuh ya kalau setiap orang 1 liter aja udah berapa tuh ya kan gitu bahkan lebih kan gitu ya. Nah belum lagi nanti haji ya haji tuh setiap orang bawa kalau orang tuh 5 juta gitu ya haji semua tiap orang itu bawa buat bawa pulang aja paling dikit kita dikasih berapa tuh ya 5 liter. Nah dikaliin berapa liter nah belum buat minum apa semua gitu ya, itu nggak kering-kering itu ya inilah satu ya keutamaan tuh air zam-zam ya gitu. Hanya kita dianjurin ya selama kalau kita di sono gitu atau juga kita dapetin di sini air zam-zam gitu ya gitu ya. Nah itu kita minum jangan nggak minum gitu ya kalau kita berbuka tuh ya kalau bisa gitu ya. Nah diawalin tuh dengan air zam-zam gitu tuh ya. Nah ya jadi air zam-zam tuh 5 fi khabari Muslim karena berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim innaha mubarakatun bahwanya air zam-zam itu berkah ya berkahan wa innaha ta'amu ta'min gitu ya bangsanya air zam-zam itu adalah makanan yang dapat ngenyangin ya. Jadi kalau kita di ya sana tuh ya kita minum air zam-zam aja kenyang ya bener ya. Ini kalau masa bulan begini nih bulan puasa gini nih karena minum zam-zam aja tuh ya kagak ada makan nasi nggak apa gitu ya gitu mana kok rumah duangan ya yang dapat di sono dibagiin gitu ya itu korma kasih paling 3 biji ya yang udah dibagiin dah tuh si tempat-tempatnya gitu taruhin tuh setiap orang ini kan beres begini nih setiap orang taruhin tuh ada yang naruhin dah tuh masing-masing ya inannya dan nanti ya orang yang apa bikin kelompok gitu taruhin dah sono tuh ada apa ya korma. Nah air zam-zam gitu tuh segitu aja kuat itu buat apa tuh ya buat berbuka sampai nyaur ya puasa itu ya itu yang dikatakan ta'amu ta'min ya makanan yang ngenyangin itu ya kenyang kalau di sono kalau di sini sih ya lapar ya. Masih lapar juga ya benar ya saya aja pernah ngerasain sudah itu tuh waktu bulan puasa kemarin ya. Nah itu 10 hari di sono itu nggak ada dapat makan nasi nggak nyaur atau ya apa tuh berbuka udah buka kita emang kumpul di masjid udah itu aja dapat gitu agak ada nggak apa-apa itu aja cuma ya tapi sih Allah kasih gitu sama segitu nggak gimana kita tidur juga kagak susah ya begitu ya kita tahu kita ngapa enak gitu ya kuat begitu giliran pulang di rumah agak ya udah makan sepiring aja masih kurang gitu disuruh kagak tuh udah bener ya itu 10 hari tuh ya itu nyaur juga kagak
Itu nya kita air zam-zam aja udah, ya udah minum. Ya udah, ya. Nah kita gitu ya, gua buka gitu juga menkor. Udah. Hah? Ngapa tuh? Ya tetap aja. Itu, ya. Karena kenyang, Allah kasih tuh dengan ya, makan begitu tuh kenyang gitu, ya. Dengan minum aja tuh. Itu juga ada to'amu to'min, ya, makanan yang ngenyangin. Jadi ganjel perut kita, enak jadinya kan kalau sono kita ibadat nyapu nggak batal nggak ngapa, cuma kalau perut penuh isinya, ya batal mulu. Ya lagi di Mekah, di masjid, di Madinah kan tempat wuduknya aja udah apa, udah jauh, ya. Nah terus lagi orang banyak gitu, ya. Itu apalagi masa habis berbuka tuh, wah tempat tuh, ya tempat buat apa tuh mau buang air atau mau ini gitu, udah ngantri orang kagak ada selenya. Itu ya. Nah kalau mau gitu pas orang lagi tarawih dah tuh boleh kita baru dah tuh bisa dapat gitu. Atau siang nih, kinari nih orang-orang pada tidur baru dah kita dapat sono gitu. Biar tahu dah tuh tempatnya mau buang air, mau mandi gitu ya. Kalau macam habis maghrib udah nggak bakal dah ya. Di mana tuh ada 1000 ke tempat tuh ya, wudhu aja tuh nggak muat gitu ya. Nah itu ya, nah ya, jadi Allah kasih tuh ya apa zam-zam itu ya to'amu to'min tuh, ai piha kuwatul igtiza, artinya to'amu to'min pada air zam-zam itu ada kekuatan daripada gizi, igtiza tuh gizi ya gitu ya, giza makanan ya, jadi kita minum tuh air zam-zam tuh ya kuat gitu ya, nah ya enak ya gitu. Ya iktizaul ya gitu, kuwatul iktizaul ayyamil katsirah tuh ya, kekuatan gizi untuk hari-hari yang banyak, artinya untuk beberapa hari itu kuat itu ya minumnya yang gitu. Emang Rasulullah dulu kan gitu kan, bukanya tuh korma zam-zam itu ya itu. Nah kalau kita kopi teh itu ya ya es ya es apa, es buah ya, es apa dah gitu. Nah ya nasinya dah gitu ya. Kenyang kan gitu udah makan berkat aja masih belum. Iya emang gitu ya. Orang Indonesia emang gitu ya, makan berkat dikata belum makan. Iya gitu nya. Dulu pernah ribut kan ya, nggak apa kelaparan. Ya bukannya nggak kelaparan, dulu bukannya kelaparan tuh, di sono dikasihin tuh makan buahan apa semua. Karena orang kita nggak biasa makan yang begitu, jadi dikata belum makan, dikasih roti apa, ya. Kalau gitu dikasih sarapan gitu kayak roti nggak apa ya, belum makan. Gitu. Itu makan berkat aja belum kan. Maunya nasi ulam. Iya gitu. Malu gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ya maksudnya nih ya innaha ta'amu ta'min aipiha, pada air zam-zam ini kuwatul iktiza'il ayyamil katsirah, yaitu punya kekuatan gizi itu ya hari-hari yang banyak, artinya beberapa hari. Lakin ma'asidki. Ya, tapi di sini serta yakin. Sidki ini berarti yakin gitu ya. Jadi kita yakin bahwa ini air zam-zam bisa ngenyangin gitu. Ya kalau kita minumnya nih zam-zam ngerti kayaknya ngenyangin, kita minum ragu ya kagak gitu. Apaan jugaan ya kalau kita ragu gitu ya. Itu nya punya yakin. Malam ya takid lam yan tapi kan gitu. Siapa yang nggak yakin ya nggak bermanfaat, artinya kagak. Jadi yakin kita visit gitu ya, kita yakin bahwa nih air zam-zam ini benar-benar ngenyangin gitu ya, minum dah ya. Apalagi di Madinah, di Mekah ya, tempatnya ada Rasulullah di situ, para sahabat ya, kuat-kuat gitu ya tuh ya. Nah ya masjid kama waqa'a li Abi Dzar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang terjadi pada Abu Dzar ya Al-Ghifari radhiyallahu anhu ya. Dia tuh Abu Dzar Al-Ghifari, dia minum tuh air zam-zam aja kenyang gitu ya gitu. Bal namma lahmuhu wa zada saminuhu ya, bahkan tuh Abu Dzar dengan dia minum tuh air zam-zam aja itu tumbuh di punya dagingnya ya, arti gemuk gitu ya. Nah wazada saminuhu, dan tambah saminnya ya, gitu, artinya badannya sampai gemuk gitu ya.
minum air zam-zam gitu. Nah kalau kita bikin keurus, ya, perutnya gendut, minum doang cap ya, gitu. Itu ya. Loh, itu Abu Dzar Al-Ghifari itu ya dicabut tuh ya. Nah, ya gitu Saminuhu tuh. Nah, Abu Daud wa Tayalisi ya. Ini riwayat dari Abu Daud ya atau Tayalisi itu ya. Ini ya mana dia? Wasifa usakmin. Dan air zam-zam itu obat dari macam penyakit. Ya. Itu ya, jadi kalau kita penyakit, ya penyakit minum zam-zam. Tapi syaratnya tadi bisidgi, yakin, ya itu. Nah itu ya, bisidgi itu. Nah gitu sakmin. Ai hisiin au maknawiyin, baik penyakit hisi zahir, au maknawiyin atau penyakit batin. Ya, penyakit zahir nih kita badan, ya apa aja lah, penyakit itu, ya, nah minum. Atau penyakit batin, ya penyakit batin itu hati kita, ya buat ngobatin tuh hati kita, ya karena hati kita selalu nguret mulu, gitu, ya, gitu, ya hati kita nguret gitu, ya, gitu hasud, ya kalau bahasa Arabnya kan hasud, gilin, nah itu nguret dah kalau bahasa kita, ya nguret melihat orang, ya udah pada punya baju, ya mau lebaran, ya kita yang kesel, nah ngapa, Nah iya dia udah pada beli baju ngapa, nah kita belum gitu, kita yang kesel. Nah biarin lah, nah, ngapa, ya itu, ya dia udah beli gitu, kan kita punya hati ngapa tuh, nguret, ya ada rasa gilin, ya gitu, ya biarin, ya dibeli mobil, ya mau lebaran dibeli mobil, gitu, ya Daud kesel. Ya, duit dari mana tuh? Ya, itu, ya, lihat dagangnya begitu aja. Oh, itu seuzon jadinya. Itu, iya jadi seuzon. Iya yang itu. Iya, kan gitu. Nah dibeli mobil, alhamdulillah kan gitu. Nah kalau orang beli mobil bagus itu teman kita apa beli mobil tuh dibeli mobil, oh teman lo tuh beli mobil, alhamdulillah ya. Siapa tahu gue diajak jalan-jalan kan? Nah kan gitu, ya kan gitu dibeli mobil. Nah kita diajak jalan-jalan kan lebaran, nah enak kan asik gitu. Kita keselin. Bisa diajak pulang kampung bareng. Gitu. Nah kalau kita keselin nggak diajak. Nah kita keselin orang begitu, nah bilang alhamdulillah, ya, yang diajak kan, itu, ya, nah itu ya, jadi buat penyakit tuh, jadi buat penyakit zahir, penyakit batin minum air zam-zam, ya, tapi syaratnya tadi bisidki semua, ya, dengan yakin itu, ya, nah gitu ya, bisidki itu, nah baik penyakit hisi maknawi. Nah, wamin sama dari dasar ini nih katanya sunnah likulli ahadin ya surbuhu, maka disunatkan buat setiap orang itu minumnya air zam-zam tuh gitu ya surbuhu wa ayyak sudah bihi naila matlubatihi ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, dan dia niat waktu minumnya supaya tercapai nailiun dapatnya mencapai ya matlubatihi ya keinginannya tuntutan dia itu baik dunia dan akhirat. Jadi waktu kita minum air zam-zam kita niat minta ya dengan keberkahan kebesaran tuh air zam-zam ya supaya maksud dan tujuan kita ya biar hasil gitu ya matluban ukhrawiyah lihabarin, karena berdasarkan hadis rawahul Hakim, yaitu riwayat Imam Hakim ya zam-zama 5 suribalah, itu Nabi bilang tuh, ini hadis riwayat Imam Hakim, zam-zama air zam-zam itu kata Nabi 5 suribalah, untuk apa yang dia niat minumnya gitu ya, sama juga Yasin 5 kuri'alah, itu Fatihah 5 kuri'at lah kan gitu. Nah ini zam-zam tuh air zam-zam 5 suribala ya, air zam-zam itu buat apa niatnya yang dia minum
gitu ya, gitu tuh ya. Nah, suribala tuh ya, gitu. Nah ya, wa yusannu inda iradati syurbihi al istiqbalu wal julusu, dan disunatkan tuh waktu minum air zam-zam itu ngadep kiblat. Ya, kalau kita kan minumnya sembarangan, mana aja lah, pantas dah nggak manjur, gitu. Ya, nggak memenuhi syarat. Ya, gitu ngadep kiblat tuh. Dan gua wal julus duduk, gitu. Ini kita minum sambil diri. Hah? Tuh ya, duduk tuh ya. Nah, apa ada zalika Ibnu Hajarin ya, telah memberikan ifadah ya, gitu ya, pemahaman penjelasan oleh Ibnu Hajar. Begitu kalau mau benar-benar tuh air zam-zam tuh keluar tuh ya, dipunya khasiatnya tadi gitu. Kita minum nih air zam-zam supaya apa? Kenyang gitu. Nah, ngadep kiblat ya, duduk minumnya gitu. Kan ada hadis tuh, siapa orang yang minum sambil diri, kalau dia kena penyakit jangan disalahin orang lain ya, salah dia diri. Itu kita minum nih air nih ya, bukan air zam-zam, air apaan aja kita minum bari diri, tahu-tahu perut kita sakit, wah jangan-jangan nih airnya ada itu kan ya, gitu kata tuh, wah diracunin, diapain, salah kita karena minumnya diri, minum duduk. Nabi nggak kasih tuh ya, la tasrob iman ya, gitu ya, wala takul masian gitu ya, jangan minum ya sambil diri, jangan makan sambil jalan itu ya. Itu kok kita kan emang biasa begitu ya, apalagi resepsi kan. Kalau nyiplak doang nggak apa-apa kali. Hah? Kalau nyiplak doang. Itu. Di sini, di jalan. Oh, ya, resepsi kan gitu, bari bari minum, bari jalan, bari makan, bari jalan kan. Ngobrol, bari itu, ya, itu. Nah, begitu nanti perutnya sakit disalahin, gitu, ya. Nanti sendiri disalahin, wah nih gitu aja nih, cateringnya nih nggak benar. Itu ya, sendiri jangan ya, tuh ya, itu nanti kalau mau tuh kata Ibnu Hajar tuh gitu ya, jadi kalau minum nih supaya keluar nih khasiat zam-zam ini, nah minumnya ada kiblat dan duduk apa nih, waqal al-Pasni, berkata Imam al-Pasni, fa iza saribtahu lil magfirah, kalau kamu minumnya nih air zam-zam supaya Allah ampunin dosa kita. Ya Allah, saya minum nih air zam-zam supaya diampunin dosa kita. Nah, gimana tuh? Nih petunjuk Imam Pasni nih, ya. Nah, gitu ya. Nah, ya, lil magfirah tastaqbilu, ya, tastaqbilul qiblata summa tusammillaha ta'ala wa taqulu. Nah, ya, kamu minum nih supaya dosa kita diampunin, minum zam-zam. Kata Imam Pasni, duduk tuh, ya, ngadep kiblat. Minumnya duduk ngadep kiblat, kemudian membaca ya nama Allah tuh, artinya baca bismillah, tusamillah tuh artinya bismillah, baca nyebut nama Allah. Nah, watakulu, kemudian kamu baca nih doanya, Allahumma balaghani an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma uzama lima syuribana wa ana asrabuhu litaghfirali Allahumma ghfir li, gitu. Oh ya, begitu doanya nih ya. Nah, tuh ya. Jadi kalau kita tuh ya minum supaya dosa kita diampunin. Nah, jadi kata Imam Pasni duduk ngadep kiblat, nah baca bismillah, nah kemudian bilang tuh Allahumma ya Allah, balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai ya riwayatnya gitu, hadis kepada saya dari Rasulullah SAW annahu qala, bahwa Rasulullah bilang ya, ma'u zamzama lima syuribalah, air zam-zam itu buat apa yang dia niat minumnya. Wa ana asrabuhu, dan saya minum nih air zam-zam litaghfirali, untuk supaya engkau ampunin dosa saya.
Allahumma ghfir li, ya Allah ampuninlah dosa saya, gitu ya. Tuh gitu. Nah nanti kalau kita niatnya yang lain tuh ya buat apa tuh, buat nyakit ya Allah sembuhin dah penyakit saya itu. Nah kalau nggak bisa bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia dah, ya Allah ya duduk ada kiblat, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah telah sampai berita kepada saya bahwa kata Nabi air zam-zam itu buat apa yang diniatkan minum. Nah saya minum nih ya Allah supaya ya penyakit saya sembuhin ya Allah. Itu yakin ya, yakin gak Ud? Hah? Ingin minum dah ntar minum dah ntar itu lagi puasa tuh gampang, sekarang kan tinggal gitu-gitu doang sekarang tinggal gini-gini doang itu sampai ya iyalah nggak kayak begini kak. Nah, tinggal ketik-ketik aja gitu. Nah, ngapa? Pulsanya habis. Ngutang dulu dah. Kalau pulsanya habis, ngutang dulu. Kalau enggak minjem sama FCF tuh gilanya. Ya. Minjem HP FCF gitu, ketik gitu. Ya. Gitulah. Yakin ya, supaya Allah jadi sembuhin nyakit kita kan gitu ya. Itu ini obat ya yang dari Rasulullah dan dari Allah ini ya, biar kita lebih percaya daripada obat dari dokter. Oh kita kan banyak kan percaya lebih obat dokter ya daripada Allah dan Rasulnya. Padahal tuh obat yang dari Allah dan Rasul tuh lebih mujarab ya daripada obat yang dokter Rasul. Ya teman karena pengaruhnya ya, kalau obat dokter tuh lebih cepat ya reaksinya. Nah kalau obat dari ini nih ya dari Allah dan Rasul itu agak lambat. Itu jadi kita ya mendingan buat dokter aja dah, kali minum dah plak kayak dah ya. Nah ya setengah jam ya berhasil. Kalau ini tungguin 2 jam gitu ya. Nah, ya. Ini biasanya kalau obat-obat yang dari itu tuh ya jangka waktunya 2 jam baru ada reaksi. Itu teman kita nggak sabaran. Iya. Nah 2 jam tuh Allah baru kasih tuh ya ada reaksinya nih ya gitu ya 2 jam. Itu teman kita nggak sabaran itu ya, kita mohon dari dokter lah kalau kita pusing tuh ya gitu ambil bodrek ya gitu setengah jam hilang baik ya. Coba kalau kita pusing pegang baca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah, usap-usap pegang ya gitu sejam belum juga hilang ya nggak manjur itu ya sapu-sapu itu ya padahal manjur dia ya kan kita nggak itu aja ya itu buatan itu padahal cuman agak emang lama ya namanya kagak bermodal ya. Itu kan kalau kalau buat nyari yang itu kan nggak bermodal, kalau itu kan kayak keluar duit. Iya BPJS kan gitu. Ya, kalau itu kan agak, ini paling pusing. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin gitu, la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Pegang usap-usap gitu. Ya, tungguin 2 jam ntar berhasil hilang gitu. Ustaz sendiri nggak mesti sama bini. Ya terserah dah. Ya, kalau ada demenan sama demenan. Ada bini yang usap itu usap ini. Hah? Ya iya, gitu. Itu ya, emang lama buat itu. Padahal sih Allah kasih lebih gitu. Cuman udah karena pengaruh gitu ya. Jadi kita tuh keyakinan kita tuh lebih yakin sama dokter daripada obat yang dari Allah. Padahal kalau obat dari Allah dari Rasul tuh yang bilangin begitu, itu lebih kuat, mantep gitu ya. Mantap gitu sebut hilang itu ya kalau belum hilang juga sujudin ini pada sakit nih sujudin biar lama ya
Ini sujudnya Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, mana mau. Gituan belum turun tuh, ya. Itu sujudin biar lama. Kalau sujud biar lama tuh, itu nanti ya penyakit yang ada di kepala tuh naik hilang. Ya. Itu sholat mutlak aja dah tuh. Ya sholat apaan aja dah. Ya sholat fardu juga. Ya kalau kita lagi sakit nih sembahyang dah. Ya, bayanglah sunat wudhu, kita wudhu, yang sujudnya biar lama. Baca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, ya. Sesudah kita baca subhana rabbiyal a'la tuh, tambahin itu subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Nah ini subhana rabbiyal a'la bandi gitu ya. Itu bacanya aja kagak bener. Allah kata mana mau baik. Kita juga yang lihatnya aja gitu. Ya nggak baik tapi begitu. Nah habis bacanya gitu. Lu ada cuma nina nggak apa gitu. Iya, ngembal masih gitu. Habis mantuk gitu. Lamaan ya ayam matok. Ya, itu ya. Kan kita nggak sabaran banyak obat-obat begitu ya. Itu padahal tuh Nabi Allah udah sediain tuh obat ya di dalam Al-Qur'an. Nabi juga udah sediain obat bacaan-bacaan gitu. Teman kita karena kurang yakin itu ya. Kita yakinan obat manusia tuh. Nah, ya jadi akhirnya kita tinggalin dulu. Itu dan ini aja dah ya yang praktis. Hah? Cari ilmu yakin itu gimana? Gitu, dikerjain itu ya karena kalau urusan yang begini tuh kerjain dulu baru timbul yakin. Kalau obat dokter, obat inginan manusia ya diteliti dulu baru yakin itu. Kalau di itu ya kalau yang urusan ini kan ya dunia ini kan ya teliti dulu, ini teliti ngapa gitu baru timbul yakin. Nah kalau yang urusan nama Allah gitu kerjain dulu, ya kerjain dulu. Habis kerjain baru timbul yakin. Itu beda. Gitu ya. Ini kalau urusan tuh ya urusan akhirat, urusan apa tuh yang dari Allah dan Rasul itu jangan kita cari dulu, kita teliti dulu ngapa kagak bakal ketemu. Itu kerjain aja. Kalau Nabi suruh bilang begini, Rasul bilang begini, nah Allah bilang begini, kerjain. Itu kan ada. Itu kan kita mau teliti kan. Itu apa iya apa kan gitu ya. Nah ya nggak ketemu udah akhirnya yakin. Jadi kalau agama misal tajribah dulu ya. Iya tajribah. Iya kalau agama tuh tajribah dulu udah latihan kerjain dah. Jain dulu dah. Entar lama-lama kan. Kalau kasih ada. Itu ya. Itu ya. Jangan di apa tuh ya di eksperimen dulu cari nih teliti sini gitu ya kagak bakal ketemu ya gitu ya kecuali kalau urusan dunia urusan ini nih ya nah itu baru kan gitu tuh ya nah inilah ya begini tuh nah ya ini air zam-zam ya keutamaannya itu udah jelas karena hadis Nabi yang bilang ya gitu ya Nabi itu layantiku anil hawa percaya gak? Gitu. Nah kalau kita percaya, kalau masih nggak yakin juga tuh kan dasar kali. Iya berobat mestinya dah begitu. Iya kan kita udah nah itu masih. Nabi yang ngomong masih nggak yakin. Nggak yakin juga, nah berobat dia. Berobat apa? Berobat hati. Hatinya mesti diobatin. Itu kenapa tuh? Ya rukyah dah gitu. Kenapa tuh masih ada apa tuh? Ya ada sak gitu, sak ragu gitu. Ya. Bawa dah ke spesialis. Iya penyakit dalam. Iya bawa spesialis penyakit dalam. Itu ya nanti baru udah gitu ya. Ini. Cuma dua jaman terjadi saya dari pengalaman gitu ya dua jam. Ngapa tuh? Tadi apa usahakan 2 jaman gitu. 2 jaman. Iya maksudnya 2 jam. Hah? Efeknya 2 jam. Iya. Efeknya. Nah iya, kalau urusan itu 2 jam. Ya, kalau urusan yang tuh yang pakai doa gitu. Ya, gitu. Kalau kita ngobatin tuh pakai doa, pakai zikir nabi gitu, itu 2 jam baru ada ya reaksinya. Ya, kalau buat dokter lihat nungguin 2 jam berarti. Hah? Kalau kita pengen lihat kita nungguin 2 jam. Iya, pengen rasain gitu. Ya.
Aduh, rasain. Rumah sakit lain. Gitu ya, ya 2 jam nungguin yang dikasih pel apa tuh dari dokter, setengah jam udah baik tuh, nggak manjur lo. Gitu ya, lama 2 jam itu dia setengah jam nah hasil ya, kan hilang kalah gitu ya. Nah tapi kalau buat dari Allah dan Rasul itu ya nggak ada efek apa, bahkan sebegitu hilang seluruhannya gitu ya. Kalau baik dah seterusnya gitu ya, kasih gitu ya. Tuh ya. Nah inilah ya. Jadi apa yang dikatakan tuh gini oleh Imam Pasni nih, kalau kita minum air Zam-Zam begitu. Jadi bilang tuh Allahumma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma uzam-zama lima suribala wa ana asrabu litaghfirali Allahumma ghfirli gitu ya. Nah ya kita baca dah ya Allah gitu ya. Kalau kau baca kita ya kita minum wat apa nih, wat obat wat apa dengan itu ya. Tadi kan wat matlub kan tuh ya, supaya nailu matlubatihi itu ya duniawi dan ukhrawi. Nah kita minum ya karena apa tuh, supaya ya tujuan kita ya gitu, keinginan kita supaya hasil tuh ya dunia dan akhirat. Nah kita nyebut begitu ya Allah lah, sampai berita kepada saya bahwa air Zam-Zam ini apa yang diniatkannya kan gitu. Nah saya minum buat apa tuh itu ya. Nah gitu ya. Nah tuh diajari di Imam Pasni tuh bacanya begitu tuh ya. Nah ya wa anasrabu tafiladi wa kaza iza saribtahu lisipa min maradin au nahwihi. Begitu juga kalau kita minum tuh, kamu minum untuk supaya sembuh dari penyakit lisipa tuh ya, sembuh penyakit tuh min maradin ya, dari penyakit au nahwihi atau seumpamanya gitu ya. Nah ya jadi kita nyari begitu ya Allah saya minum nih Zam-Zam supaya ya supaya sembuh penyakit saya nah, ya gitu ya. Nah lisipak tuh, nah kita minta ya Allah sembuhin penyakit saya ya. Masa sekali aja jangan ya, sekali belum manjur. Iya, kan sekarang udah banyak dijual nih. Lu ngarepin yang orang pulang haji aja dikasih. Orang haji sih kasih segini cap nih, ya, begitu ya. Ini segelas gini, dikasih belum nyampe tenggorokan kan udah habis. Ya, belum nyampe kemari belum nih. Itu kenyang dia orang kasih tuh pulang haji. Ya kan segelasnya segini. Nah iya, kita kayak baru belum nyampe tenggorokan dah. Yang banyakan gitu ya, gelas lah yang gitu tuh ya. Nah gelas aqua dah gitu ya. Nah gitu kita minum kan enak, berasa masuk gitu ya, gitu ya, gampang ya. Kok sekarang gampang, kok dulu kan susah ya. Sekarang nabang udah ada tuh jual. Cuman hati-hati ya, jangan yang palsu. Nah, iya sekarang kan banyak orang ya bukannya apa, karena orang nyari duit ya bodo amat, air keran aja masukin ya. Sampelnya dibikin Zam-Zam asli ya, tulisannya yang asli itu ya. Nah ya yang ini dah yang kita yakinin benar itu gitu ya, gitu ya. Nah artinya gitu ya, wat ukhrawiyah gitu ya. Nah ya seperti wat maradin au nahwihi itu penyakit atau apanya lainnya dah tuh ya. Ini keutamaan air Zam-Zam dari dulu ya, dari zaman ya Nabi Ismail kan, Ibrahim ya, terus tuh ya nggak hilang-hilang sampai sekarang tuh masih ada. Dan juga nilainya tuh nomor 2 daripada air Kausar itu kan ya, yang ulama bilang tuh afdalul miyahi ma'un qad naba summa zamzamu summal kausaru ya. Nah air Zam-Zam, nah baru air Kausar. Air Kausar tuh air yang di telaga sorga. Jadi kalau kita masuk sorga kita minum tuh air Kausar tuh masih tinggian apa Zam-Zam tuh ya. Ini sorga tuh ada telaga Kausar namanya ya, yang Nabi tuh ya dikasih tuh, nanti Nabi kasih ya kalau di apa tuh
ya telaga Kausar tuh orang yang minum ya telaga Kausar tuh sekali minum di itu la yazma'u abada, enggak aus selama-lamanya. Ya udah nggak pengen minum lagi udah. Itu minum telaga Kausar. Kalau minum itu pasti masuk surga lagi. Iya jelas, karena nggak ada bakal dikasih tuh orang yang masuk neraka, gitu. Karena itu minuman orang yang setiap nih kita habis nyebrang nih, ya jembatan Shiratul Mustaqim di sini, nah udah ada malaikat tuh yang jaga tuh, ya ada juga, ya gitu. Nih kasih minum, ya begitu kita minum tuh, la yazma'u abada nggak bakal ya aus selama-lamanya. Nah jadi nanti kita di surga dengan apa tuh? Kita minum bukannya minum karena aus. Iya iseng, santai. Nah kita makan ya begitu juga di sono, bukannya kayak sini makan lapar. Di sono nggak ada lapar, karena kenyang, udah. Jadi kita makan apa? Iseng aja, gitu. Karena di sono kan, ya makanan siap saji. Ya apaan yang kita mau siap. Jadi nggak ada rasa bosan ya? Wah nggak ada. Ya kalau bosan bisa pulang lagi. Enggak, maksudnya di sini kan kalau ada makanan banyak kita udah bawanya udah kenyang aja udah. Iya. Nah kalau sono kan ini setiap apa tuh kita punya makan nih gitu ya umpama anggur lah. Ini makan kan banyak tuh sangkli kan gitu. Kita makan satu rasanya lain. Makannya lagi lain lagi. Ini lain lagi gitu. Enggak sama-sama gitu. Kalian habis makan anggur ya begitu, makan lagi anggur ya begitu juga kan. Jadi bosen. Nah sekarang kita makan nih anggur nih sekali makan mungkin rasa duren gitu. Gitu. Nah itu, nah ya begitu kita makan yang satu lagi ya anggur rasa salak. Gitu. Ya itu ya jadi rasanya lain-lain. Kan jadi penasaran terus. Itu. Nggak ada pudul kali. Hah? Nggak ada pudul. Ya kagak lah. Ya. Ya. Nah kan kita lagi duduk begitu nanti ya apa tuh kayak kita ayam atau burung tuh nanti kan walah mutairin mimma ya setahun kata Allah tuh nanti tuh burung ngomong sama kita Cep makan apa gue nih jadi gitu tuh burung tuh minta supaya kita ini makan Cep makannya apa gue nih udah berendam di lautan bumbu ya sekian tahun gitu lo cobain dah ya gue nih gitu. Ya langsung gitu dikata gitu Cap. Itu kalau dia bilang iya. Nah, jadi maunya mau diapain? Ya dipanggang, dioper, diapain dah pokoknya udah yang mau dah gitu. Mau diopor atau apa? Ya, aku mau. Tapi ya gitu. Langsung begitu kita kata iya, langsung udah jadi. Enggak pakai nungguin dulu. Kalau di sini kan nungguin dulu. Ya, gitu. Ya, aku mau gitu. Ya dibakar, nungguin dong ngipasinnya. Gitu. Keburu. Itu keburu kenyang. Kalau baru bisa ngomong itu kabur saya. Nah kan kalau di sini udah bisa ngomong gitu. Ya di sini boleh. Ya, di sini ada ikan emas gitu nih, ikan mujair rupiah di kolam begitu dia ngomong, Cep, makannya gua ya. Enggak jadi nyam itu. Enggak jadi makan. Dari sini sih kita udah ngerti tuh, mandi. Itu. Tidak bilang tuh dipaksain gitu tuh. Ya, itu yang Allah kata walah mutairin mimma ya setahun ya daging burung tuh itu yang kamu pengen mau diapain ya kita maunya diapain mau digoreng ya, mau dibakar mau diapain begitu kita bilang bakar udah langsung nggak pakai disiangin dulu ngapu udah jadi nggak nungguin ya setengah jam gitu agak ya langsung tuh ya apaan aja tuh ya buahan gitu juga kutubuha daniyah ya lamak duatin wala mamnu'ah kan gitu ya nggak ada yang larang tuh ya nggak putus-putusnya gitu ya beda dah ya enak lah ya itu ya. Tuh ya nah tuh ya air zam-zam nih jadi air Kausar itu ya dibawa air zam-zam padahal tuh dia adanya di sorga tapi nilainya masih tinggi air zam-zam tuh nah inilah begitu tinggi tuh nilai zam-zam tuh gitu hanya kita nggak boleh hinain ya kalau kita hinain tuh harus gitu dia itu murtad ya air zam-zam ya gitu ya karena yang dihormatin nih nabi ya gitu ya tuh laga Kausar tuh gitu ya nah tuh ya nah ya gitu wali zam-zama hawasun dan ya gitu air zam-zam ini mempunyai khasiat kasiratun
ya mempunyai khasiat yang banyak khasiatnya air Zam-Zam ya, karena kita kurang yakin nah jadi nggak ada gitu ya. Wah kita yakin ya udah pasti itu ada banyak khasiatnya gitu ya, karena bukan bikinan manusia, ini kan bikinan ya Allah ya. Dan juga yang gali sumurnya juga apa Nabi Ismail ya, dikedidikan tuh iya kakinya kan kalau anak kecil kan iya kakinya kan gitu nangis tuh duduk gitu keluar tuh air gitu. Tanah pasir lagi, tanah apa ya gunung iya, kecuali sih di tempat kobakan gitu sih iya yang gitu banyak air gitu, ini tuh ya cedok luar air gitu ya lumpur. Nah ini tanah gunung pasir ya di begitu geduk kayaknya nantinya gitu kan ya? Ada informasi itu katanya orang Mekah itu nggak boleh gali sumur. Nggak apa? Nggak boleh gali sumur. Nggak boleh gali sumur. Khawatir nanti sumber Zam-Zamnya itu Kepengaruh gitu. jadi nggak boleh orang Mekah itu nggak boleh gali sumur. Iya bisa jadi gitu ya, dilarang kalau kayak itu kan dia bebasin gitu ya. Oh ya gitu, jadi tuh ya dari Nabi Ismail tuh kakinya tuh ya gitu digantung ya, nah keluar tuh Allah kasih gitu ya. Nah sampai sekarang Zam tuh ya, bendungin jagain, nah sampai akhirnya sampai itu dari kita ya agak habis itu dari dulu ya. Inilah ya satu ya keistimewaan ya, kemukjizatan ya dari ya seorang nabi yang Allah kasih tuh itu hanya kepada kita lah ya. Nah sekarang umat Nabi Muhammad nih yaitu ya dianjurin tuh kita yakin bahwa Zam-Zam ini ya benar-benar mengandung khasiat tuh. Di sini hawasu ya wali Zam-Zam hawasun kasiratun ya, Zam-Zam itu mempunyai khasiat yang banyak katanya. Wa asmaun, dan juga namanya banyak juga Zam-Zam, cuman yang kita kenal biasanya yang namanya populer ya Zam-Zam gitu, tapi namanya nih banyak nih asma ya, namanya Zam-Zam itu minha Zam-Zamun tuh ya, disebut Zam-Zam satu nih yang paling populer ya kita tahu. Nah wahazmatun ya, wahazmatu Jibril, dan ya air Zam-Zam itu disebut hazmatul Jibril ya gitu ya. Nah, tuh hazmatul Jibril, hazamah tuh ya artinya gedoran malaikat Jibril gitu. Wasaqiya Ismail, dan air minumnya Nabi Ismail ya gitu, air minumnya Nabi Ismail tuh Zam-Zam namanya. Jadi kalau disebutnya minum air ya minuman Nabi Ismail, nah itu Zam-Zam berarti. Wa barakatun ya, dan juga Zam-Zam itu disebut air berkah. Wasayyidatun, dan disebutnya juga Zam-Zam itu ya sumur Zam-Zam sumur sayyidah ya, pemimpin daripada seluruh sumur ya. Setiap tahun itu ya semua sumur yang ada tuh di dunia Allah suruh datang ke sono ziarah ke sumur Zam-Zam ya, pada datang ziarah tuh ya sumur nih gitu ya, air sungai kali itu semua pada ke sono gitu semua tuh gitu ya. Wa nafi'atun, dan juga air Zam-Zam disebut air nafi'ah yang bikin manfaat ini buat mana. Wa aunatun, dan air aunah ya yang dapat bisa memberikan pertolongan ya. Wa busyra, dan disebut lagi Zam-Zam itu adalah busra, air Zam-Zam air busra artinya gembira senang. Wasofiyah, dan air yang bersih ya, air Zam-Zam bersih, nggak kayak air kita gitu ya, gitu kan biar kata air aqua juga ditaruh tahunan timbul apa ya, ada lumutnya kan ya aqua gitu ya, tapi Zam-Zam taruh gitu ngapa-ngapa ya itu ya 10 tahun tuh ya nggak ngapa-ngapa tuh, nggak ada berubah gitu ya. Nah, ya Zam-Zam tuh gitu ya, gitu ya, ini obat gitu ya, nggak ada nih timbul apa tuh ya, ada ya ada apa tuh lumut atau apaan gitu, nggak ada udah 10 tahun taruh saya ada tuh gitu botol kecil taruh ya buat obat mata
yang gitu taruh lebih 10 tahun waktu pulang haji saya 97 ya taruh simpen itu ya buat mata tutup mata ya itu ya itu bagus tuh ya gitu botol kecil taruh itu ya dari 97 Dia nggak ada expired kan. iya gitu ya sudah berapa tahun 97 sekarang 2024 ya apa tuh udah mau 30 tahun kurang dikit ya 3 tahun lagi 27 tahun ya iya 27 tahun tuh enggak ngapa-ngapa kocok-kocok gitu kali ada gitu enggak ya bersih aja ya aku kita tahu 2 tahun tumbuh lumut ya gitu tumbuh lumut tuh 2 tahun taruh ya lumutan tuh ya itu ya 20 tahun gitu ya nah, ya. Tuh ya Sopi ya tuh ya airnya bersih gitu ya jam-jam tuh ya nah Sophia wabarrah ya disebutnya juga air barrah ya air yang membawa kebaikan tuh wa ismatun ya dan ismatun tuh air yang bawa pemeliharaan asmah ya wasalimah ya dan juga salimah ya selamat wa maimunah ya gitu ya nah itu namanya ya wa mubarakah dan air mubarakah wa kafiyah ya gitu kafiyah wa apiyah air yang apiat gitu wa magziyah dan air yang dapat ngenyangin giza ya gizi gitu ya wa zahirah dan juga disebut air zahirah wa hurmata ya dan air ya kehormatan ya gitu wa ghairu zalika dan yang lain-lainnya gitu intaha ya inilah ya nama-nama dari ya zam-zam tuh ya jadi banyak ya kasratul asma tadullu ala sarafil musamma gitu ya kata ulama tuh kasratul asma banyak namanya itu tadullu ala sarafil musamma menunjukkan kemuliaan yang dikasih nama orang kalau namanya banyak kan ngetop kan iya ya orang kan namanya banyak ngetop kan cep ya iya sono dia namanya ada namanya ini kalau lu atuk doang kan udah gitu gua kok yang namanya banyak tuh gitu ya ini di sono dipanggilnya ini sono panggil ini gitu ya ngetop ya ada saraful musamma ya Nabi Muhammad namanya tuh ada 201 nama tuh ya gitu ya Nabi Muhammad ya saking namanya banyak ya kok banyakkan Nabi Muhammad sama Allah 99 Allah 99 tuh teman yang termaktub di Quran doang di lainnya ya ini ada satu kitab tuh asma Allah tuh ada 1001 ya nama Allah tuh ya satu kitab ya jadi hizib tuh ya nama Allah tuh ya hizib dar'i disebutnya ya nah gitu ya hizbud dar'i itu asma Allah tuh 1001 nama Allah tuh ya itu Syekh Abdul Qadir Jailani aja namanya 500-an itu oh ya ini dikatakan tuh ya gitu kasratul asma tadullu ala sarafil musamma banyak nama ya itu berarti nunjukin orangnya itu mulia itu ya namanya mulia ya karena bisa disebutin nih ya Allah namanya banyak Ar-Rahman Ar-Rahim iya nah iya gitu kan banyak tuh kalau banyak namanya gitu ada gelarnya kan itu gelar itu nah kalau ini kan Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim ya kita panggil ya Rahman ya berarti Allah ya Rahim Allah ya Malik ya Allah ya Hayyu ya Allah ya Qayyum gitu ya semua tuh nama tuh asma Allah tuh yang 99 kan gitu nah Nabi Muhammad itu juga namanya 201 namanya Nabi Muhammad ya itu Syekh Abdul Qadir Jalani 500 namanya ya itu ya nah saking ngetopnya namanya nah kita nggak ngetop ya atuk doangan udah nah orang kan nggak gitu ada yang namanya ini kan gitu ya ngetop itu
Tuh ya. Nah nih ya, nih zam-zam tuh punya nama macam-macam. Inilah ya keutamaan ya. Nah air zam-zam nih gitu. Kayaknya kita kalau ke Mekah atau di sini ada air zam-zam minumlah. Ya kita niat seperti ini nih. Itu cara niatnya tuh udah diajarin ya sama Imam Al-Pasni sini. Ya kasih tuh coretan ntar kalau gitu ya kita mau bagaimana tuh bacanya gitu ya gitu karena garis bawah tuh bilang tuh Allahumma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tawasul ya gitu. Ya Allah ya telah sampai berita kepada saya bahwa Rasulullah SAW bilang ma'u zamzam 5 suribala gitu. Itu cakep kalau kita berdoa kita minta gitu ya gitu ya. Ini kalau kita berdoa nih malam-malam ya kita bilang begitu ya Allah balaghani ya Allah telah sampai berita kepada saya ya dari Rasulullah ya annahu yanzilu ila ya sama'id dunya ya gitu telah sampai berita kepada saya bahwa engkau turun ke langit dunia tuh ya fi sulusil akhir minal lail ya taqulu dan ia katakan Allah bilang hal min mustaghfirin hal min talibi hajatin hal min ya itu apa ya almin mustaghfirin almin taibin ya Allah bilang tuh ya karena Allah turun tuh Nabi bilang setiap ya sulusul akhir minal lail Allah turun ya ke langit dunia. Nah itu ya apa tuh nah itu Allah bilang adakah orang yang mau bertobat silakan, adakah orang yang mau istighfar silakan sekarang, adakah orang yang tolibu hajatin yang punya hajat mintalah sekarang ya kita bilang tuh ya Allah telah sampai berita pada saya dari Rasulullah bahwa engkau turun ke langit dunia ini yang engkau katakan itu ya gitu hal min tolibi hajatin adakah orang yang punya hajat ya Allah sayalah orang yang banyak punya hajat bilang gitu ya jadi kita tuh ya gitu ya atau yang lain lagi ya Allah amartani bid du'a wa wa'adtani bil ijabah ya Allah engkau perintahkan kepada saya untuk berdoa engkau janjiin kepada saya untuk diterima ini sekaranglah saya berdoa kepada engkau ya Allah terimalah doa saya cakep gitu ya karena kita ajuin tuh dari apa yang Allah perintahin lu kan yang nyuruh gue berdoa nah sekarang gue doa ngapa lu nggak mau terima gitu ya kasarnya begitu ya kasarnya gitu lu yang nyuruh gue doa nah gue doa sekarang kok ngapa lu nggak terima gitu ya terimalah gitu loh ya kalau kasarnya begitu ya gitu kan ya kita ngomong begitu ya banyak tuh cara-cara yang kita berdoa tuh gitu ya gitu kita masuk ke masjid nih ya gitu ya ke rumah Allah kan itu nah kita bilang tuh kita masuk ke masjid bilang nahnu wabduka ya Allah saya ini adalah tamu kamu ya Allah wa anta rabbul manzil engkau yang punya rumah nama hakun lid daifi yang paling berhak buat tetamu yang punya rumah harus hormatin itu saya ini tamu kamu nah, engkau mesti hormatin. Iya. Iya, hanya jangan songong. Masuk ke masjid bukannya dia duduk tahiyatul masjid, ya dilari-larian. Nah, iya, jadi usir. Ya, gitu ya. Tuh ya, kita ngomong dah, boleh gini ya, gitu. Nah, sampai sini dulu dah ya, nanti ya paman taraka ruknan itu min arkanil haji ghairul hukufi Allah alam itu ya paman taraka ruknan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hamina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yahsha wa amalin la yurfa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.